sesuai dengan jumlah dan jenisnya, memberikan bantuan kepada masyarakat dari dana desa sesuai dengan anjuran 10% atau 40%. Nah, oke, kakak saya jawab ya. Terkait untuk alokasi dana untuk COVID-19 sesuai dengan arahan Bupati, apa yang menjadi ini kita untuk pencegahan COVID-19 ini udah kita laksanakan. Dan udah kita laksanakan untuk dari kalau ini udah sekitar 4 sampai 5 kali penyemprotan kita. 4 sampai 5 kali penyemprotan Udah di 4 kali. kampung. Tapi kami tadi sudah bertemu dengan masyarakat, hanya baru melakukan 1 kali. Itu di mana itu? Ya kita ya artinya begini, kita harus klarifikasi. Kalau masalah penyemprotan di Candirejo udah kita laksanakan 4, kalau tidak salah itu sekitar 3 sampai 4 kali itu. 4 kali Pak Gadus ya, itu ada Pak Gadus. 4 kali penyemprotan. 4 kali di titik yang berbeda atau sama? Kita sama, kita per dusun masing-masing. Itu satu dusun 4 kali? Iya, kita anggarkan per dusun 4 kali penyemprotan. Sebelum melakukan penyemprotan, apakah sudah melakukan pembagian masker setiap rumah? Kalau pembagian masker kita laksanakan di pasar. Nah, ke setiap rumah? Kalau ke setiap rumah kita belum tahu persis, cuma kalau dari pasar udah kita bagikan ke warga yang masuk ke pasar, itu kita langsung kasih masker. Seharusnya ke setiap rumah, Mas. Ya Pak cari ya. Habis itu sudahkah melakukan pembagian sabun ataupun alat untuk cuci tangan ke setiap rumah? Setiap rumah? Selama ini kita belum ya? Belum. Habis itu apakah boleh saya melihat RPD-nya Pak? Untuk COVID? Nah, terkait RPD kita punya atasan Pak, kita ada kepala kampung. Terkait untuk RPD itu kewenangan kepala kampung, jadi saya tidak punya bahan. Jadi itu disimpan oleh kepala kampung? Kalaupun saya yang bikin, saya ikut andil di rumah beliau, tapi untuk RPD disimpan Pak kepala kampung. Seharusnya ini maaf sesuai dengan juru tulis ataupun cari ataupun sekretaris kampung ataupun sekretaris kelurahan, semua berkas yang menyangkut tulis menulis laporan pertanggungjawaban itu yang membuat adalah ada di saya. Ya. Betul. Tapi ini berarti ini yang saya katakan sedikit menyimpang. Kalau menurut kita aturan harusnya seperti itu. Ya, kenyataannya gimana Pak? Kalau kenyataannya saya tidak mau menyudutkan si A si B kayak mana. Ya. Kalau saya pribadi ya. Kalau selagi itu kepala kampung istilahnya kita jalan ya monggo kerja silahkan kan gitu. Saya hanya sebagai bawahan, apa yang menjadi kewenangan kepala kampung kita dukung selagi tidak bertentangan dengan masyarakat banyak, tetap saya dukung. Sejauh ini keterlibatan kita selaku caleg sendiri dalam pengalokasian anggaran COVID sejauh mana sih Pak? Terbuka, transparan. Sama operator kampung tetap kita transparan. Nah, seakan-akan kita akan mengadakan ini itu ya, Pak Palo manggil rapat ya gimana mekanismenya seperti apa, polanya seperti apa, kita transparan aja. Artinya Pak Caleg mengetahui semua kucuran anggaran itu sendiri. Nah, kalau masalah kucuran kita nggak tahu persis, cuma kita melakukan kegiatan ini bla bla bla. Ya udah kita ikut didukung di belakang. Kalau terkait anggaran ya silahkan sampai tanya konfirmasi dengan kepala kampung sendiri. Ya. Terus Pak tanggapan sendiri terkait masyarakat yang sebenarnya mengharapkan bantuan terkait lockdown di Indonesia ini, itu gimana Pak? Kalau saya sendiri begini Pak, kalau untuk anggaran kalau bisa warga Candirejo itu dapat semua, cuma karena terbatasan kota. Kalau saat sekarang ini kalau kita ngomongkan masalah terdampak, kita semua terdampak Pak. Semua warga Candirejo harapannya dapat semua, tapi di satu sisi kita dituntut sesuai dengan kriteria yang ada yang diterapkan oleh kabupaten, kan begitu. Untuk harapan saya Candirejo itu dapat semua, harapan saya. Cuma kan kita ada kriterianya dan jumlah kotanya kan terbatas untuk Candirejo. Ada berapa sih BLT yang kalau BLT Candirejo ada 130 KK, ada 130 KK, dan itu kan diambil dari 30%nya kan 170 KK. Dengan diri kita kan hanya 1,02. 1,02. Jadi yang bakal menerima di kampung Candirejo ada berapa? 170 KK. 170 KK. Nah, yang jadi permasalahan kami di lapangan, orang itu benar-benar layak, artinya kriteria memenuhi, cuma dia tidak memenuhi legalitas. Artinya legalitasnya
data sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan. Kayak kakak dia belum punya sedangkan dia layak. Nah itulah kadang-kadang saya berpikirnya sama apa ya, warga lah khususnya, tatkala kita ada permasalahan seperti ini, dia identitasnya nggak ada sama sekali. Nah itu yang jadi permasalahan di kami khususnya, mungkin dari Pak Kadus juga seperti itu Pak Kadus ya. Jadi orang itu layak tapi identitasnya nggak ada, dia belum rekaman tapi dia udah penyakit lansia lah, faktor usia, itu yang jadi kendala. Atas bagaimana tanggapannya Pak Lurah, Pak Carik, maaf Pak Carik, terkait haknya warga untuk bantuan, bukan bantuan, artinya kucuran dana COVID yang 10% dari ADD, sedangkan mereka tidak menerima seperti contoh masker dan alat cuci tangan. Gimana tanggapannya Nah, Pak? oke, terima kasih kawan-kawan sampai sudah turun ke lapangan, udah nginput. Tetap nanti apa hasil dari mediasi kita ini akan saya sampaikan ke kepala kampung. Begini loh kawan-kawan media, sebenarnya apa yang diinginkan seperti ini. Nanti tetap kita akan sampaikan apa yang menjadi istilahnya pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita sampaikan apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan media. Kalau bisa kita tuh kan media sama pemerintah itu kan transparan, mitra, itu harapan kita semuanya. Tapi di kepala kampungnya seperti bupati gimana? Wallahu alam kan gitu. Jadi kita berapa nilai untuk dana COVID saat ini? Dana COVID apa itu? Untuk Dana dana desa. Oh, dari desa Ya, yang untuk dana COVID. nilainya berapa? Nah, ini kalau kita kan 10%-nya, Ya, tinggal berapa? ngaliin aja kan gitu. Kalau jumlah nominalnya kan berapa? Kalau 120 juta. berapa? 120 juta. Nggak ada. berapa Pak? Kurang lebih sekitar 100. Kurang lebih sekitar 100. Kalau lebih dari 100 kayaknya nggak ada. Karena sesuai dengan pagu apa? Sesuai dengan ini kan itu. Dana desanya berapa? 1,02 Bang kita. 1,0. Nggak ada 1,2 nggak ada. Berarti Gitu. pembagiannya itu sekitar 100 ke COVID ya, Kurang lebih. kurang lebihnya. Itu di termin 1 Pak ya? Iya. Termin 1 kita dapat berapa Pak? Untuk apa itu? Enggak, termin 1 kita. Termin 1 dapat 400, sekian. Nah, Nah, dari sisanya kita untuk alokasi kemana? alokasi ke bangunan kita masih berjalan. Ah, Kita untuk saat ini kan rencana kita kan memang talut, drainase, onderlah dan lapen. Karena dengan adanya bencana COVID, jadi untuk lapen, drainase kita pangkas, kita alihkan untuk yang bantuan langsung tunai. Nah, begitu kan? Jadi yang kita laksanakan pada termin 1? pertama ini apa? gorong-gorong 1 unit, terus onderlah sama lapen. Nah ini Pak, Maaf itu. apakah pengerjaan di Underlight itu sendiri sudah benar menurut Bapak? Walaupun dia sudah mulai terlaksana saat ini, karena kami lihat di bawah itu belum ada terpasangnya plang nama. Betul. Apakah Betul kan? Maaf Mas, saya potong. Kalau terkait dengan paplang nama, ini tadi saya udah kemarin sudah ngobrol sama ini. Hari ini beliau nyetak untuk papan kegiatan itu. iya, tapi Nyata itu sudah kami datang ini ya. Sudah terlaksana. Bukan, Ya nyata sudah kami datang ini kan. bukan. Hari kemarin saya nyuruh, tadi pagi udah. Iya, tapi itu sudah terlaksana Pak. Itu Sudah berapa hari sih pengerjaan? Baru kemarin itu. 2 hari yang lewat. Udah ada gorong-gorong. 2 hari yang lewat itu. 2 hari. Dua hari yang lewat, bukan kemarin. 2 hari yang lewat. Berarti kurang transparansi kepada masyarakat. Betul. Nah, hanya kepada sekumpulan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Nanti untuk bahan evaluasi saya lah, gitu sama